Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ketinggalan Konten yang sudah basi tapi mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Di depan saya ini ada motor Vega ini ya, dengan kendala pengisiannya over. Motor ini pengisiannya over. Jadi ceritanya begini ya, sama orang yang dibelikan aki, kemudian dipasang sendiri di rumah, kemudian cuma kepakai 1 minggu katanya. Udah itu sudah nggak bisa lagi, lampunya nggak nyala lagi, lampunya depannya ini ya, ini lampunya sudah dirubah LED, udah nggak nyala lagi. Kemudian dibiarkan sampai lama, akinya ada 4 bulanan lah. Kemudian setelah itu dibawa ke bengkel dan akan disuruh ngecek pengisiannya. Ternyata pengisiannya itu over. Sebentar ya, akan saya langsung cek ya. Ternyata pengisiannya itu over ya, lebih dari 15. Sebentar akan saya buka joknya. Kita pakai AVO ini yang ceknya, dan skala DCF 20. Tidak kelihatan ya, sebentar putar. Ini ya, dengan skala 20 volt DC ya. Lalu kemudian ini soket ini saya tancapkan ke plus aki. Kemudian yang ini tancapkan ke min aki ya. Ini ya, aki tertera 13,7. Ini barusan saya cas ini ya. Kemudian akan saya engkol coba. Motor ini datangnya kemarin sore ini. Setelah dicek sana sini ternyata pengisiannya over. Akan saya hidupkan ya. Tuh ya, langsung tembus 16,917. Sudah, ini belum digas ini. Tuh ya, saya matikan dulu motornya. Tuh ya, kelihatan ya, lebih dari 15 volt. Berarti kan pengisiannya over. Kemudian sama orangnya disuruh ini, suruh benerin lah ya. Terus saya sarankan kalau mau dibenerin kan harus ganti kiprok. Kemudian saya sarankan untuk ganti kiprok motor Tiger aja ya, kalau enggak NMAX, dan orangnya setuju. Maka kemudian dibelikanlah kiproknya ya. Sekarang langsung akan saya eksekusi ya. Saya rubah pengisian Vega ini menjadi pengisian dengan kiprok Tiger ini. Nih kiproknya sudah dibelikan. Pakai yang Aspira ini ya. Ini kiprok Tiger. Beserta soketnya ya. Sekarang langsung saja ya dimulai. Kita awali dari membuka soket spool ini ya. Ini ya. Oh ya, sebelum dipasang akan saya buatkan skema jalur ininya ya. Sebelum dipasang akan saya buatkan dulu skemanya. Siapa tahu nanti kalau ingin membuat kan tinggal lihat skemanya ya. Ini kiproknya akan saya buka. Saya bacakan dulu ya. Sebentar, silau. Nah, jadi di soket kiprok ini ada 5 pin ini ya. Ini saya buat seperti ini ya. Ini yang gancingannya di atas.
di bagian barisan atas ini ada 3, 1, 2, 3. Kemudian yang bawahnya 1, 2 ini ya. Jadi susunan kabelnya begini. Yang 2 dari bawah ini ada dari spool ya. Ini dari spool, kemudian yang atas kanan ini untuk massa, kemudian yang tengah ini untuk output dari kontak ya. Yang tengah ini, kemudian yang sebelah kiri sendiri ini, kiri atas ini adalah menuju aki cabang ke kontak ya, inputnya. Nah, skemanya seperti ini. Ibaratnya ini sebentar silo. Ini seumpama kiprok ya. Ini kancingannya. Kemudian ini ada 3 dan yang bawah 2 ya. Kelihatan ya. Jadi yang ini dari spool ya. Ini menuju spool, sama yang ini, yang sebelahnya ini ke spool, ada di dalam magnet ya. Ini spool. Kemudian yang ini, yang sebelah kiri ini untuk massa body ya. Kemudian yang ini output 12 volt dari kontak ya, keluaran dari kontak. Kemudian yang ini sebelah ini adalah yang menuju ke aki, kemudian dicabang ke kontak. Ini ke aki ya, aki plus. Sebentar ya, akan saya gambarkan akinya di sini. Ini plus, ini min ya. Ini melewati sikring dulu, kemudian masuk ke plus ya. Ya, kemudian dicabang ke kontak. Ini sebentar, ini kontak ya. Ini kontak ya. Kelihatan. Nah, keluaran kontak ini menuju ke ini, yang 12 volt ini, yang tengah ini ya. Skemanya gampang sekali. Langsung dimulai ya. Kalau motor Vega mau merubah kiprok dengan kiprok motor tiger atau NMAX ini mudah ya, artinya enak ya. Soalnya masanya nggak nempel ke bodi. Sebentar akan saya cek langsung ya. Sebelum dipasang kita cek dulu arusnya ya. Ini akan saya tempelkan, pastikan alatnya bunyi. Ya, bunyi ya. Dan ini adalah soket dari spool ini dengan warna kabel hitam, kuning, dan putih ya. Kalau hitam ini massa, yang kuning ke lampu, dan yang putih ke pengisian. Cara ngeceknya seperti ini. Pastikan, sebentar ya. Ini saya tancapkan ke yang hitam. Ini ya. Pastikan yang hitam sama yang tengah ataupun yang pinggir itu nyambung ya, tuh bunyi kan ya. Ini saya tancapkan dengan yang hitam dengan kuning nyambung, kemudian yang hitam dengan putih nyambung. Tapi yang hitam dengan massa nggak boleh nyambung nih ya. Saya letakkan ke massa. Ini ya, nggak nyambung, harusnya begini. Yang normal seperti ini. Saya ulangi ya. Ini yang warna hitam. Ini yang warna hitam saya beri apa? Akun ya. Kemudian ini akan saya tusuk ke yang sebelahnya. Tuh, pastikan bunyi. Tuh ya, berarti normal kalau bunyi ya. Artinya nyambung. Kemudian kalau sama massa body itu harus nggak bunyi. Tuh ya. Terus langkah selanjutnya adalah kita menuju yang ke kiproknya. Sebentar ya. Ini kiproknya, kemudian ini soketnya ya.
kita tancapkan seperti ini ya, ada 5 kabel. Saya ulangi pembacaannya ya. Yang ini dari spool yang bawah ini ya, perhatikan. Yang ini dari spool, yang sebelah kiri bawah, sebelah kanan bawah juga dari spool. Kemudian yang ini, yang kanan atas masa, dan yang ini output dari kontak yang tengah. Kemudian yang ini menuju ke aki, cabang ke input kontak ya. Terus caranya seperti apa? Ya caranya seperti ini. Kan ini ada 3 kabel ini ya di spool ini. Nih. Yang kita pakai 2 ya. Yang hitam sama yang putih bisa, atau yang hitam sama yang kuning bisa ya. Nanti kalau yang dipakai misalnya yang hitam sama yang putih, yang kuning tidak diaktifkan ya. Atau kita matikan, kita bungkus dengan isolasi nanti ya. Jadi langsung saja ya. Ini yang kuning akan saya matikan, kita pakai yang hitam sama yang putih ya. Ini saya putus ini ya. Nanti ini diisolasi yang agar tidak ada strumnya ya. Kemudian ini nanti kita pakai apa ya? Pakai, oh ya, kita memanfaatkan soket bekasnya ya. Sebentar akan saya ambil. Ini soket yang lama akan saya lepas ini. Ini soketnya sudah saya ambil ya, soket lawannya ini. Kemudian soket ini akan saya tancapkan lagi ke sini ya. Yang tidak terpakai adalah yang kuning. Yang kita pakai adalah yang hitam sama yang putih. Kemudian selanjutnya bagaimana? Selanjutnya yang ini kiprok ya. Yang bawah ini ya, yang 2 bawah ini kita ngambil ke spool ini, yang warna hitam sama yang warna putih. Terserah mau dibolak-balik nggak apa-apa ya. Mau dibolak-balik sama saja. Ini akan saya gabungkan seperti ini ya. Kemudian yang satunya ini yang bawah ya, saya letakkan di sebelah ini yang kabel warna putih ya. Ini sudah ya, tinggal 2 kan. Kemudian yang 2 yang atas ini ya, yang ini atas nih dengan warna kabel hitam ini ya. Ini ke masa bodi ya. Sebentar, masanya saya taruh mana ya? Oh ya, masanya saya pinjamkan di sini ya untuk sementara, nanti kita rapikan. Ini masanya. Ini ya, akan saya sambung ke yang warna hitam. Kemudian sekarang kita beralih ke yang input aki ya. Ini ya, dengan posisi sebelah kanan, sebelah kiri atas ini. Ini akan menuju ke aki ya. Sebentar saya akan pindah tempat ya. Ini akan menuju ke aki, dijemper lagi ke input kontak ya. Jalurnya di mana jalurnya? Jalurnya ini bekas kiprok yang lama. Ini bekas kiprok yang lama ya. Kita cari yang warna merah. Ini warna merahnya adalah ini ya. Ini dari ini ada 2 kabel. Yang satu menuju ke aki dan yang satunya menuju ke kontak ya. Ini saya lepas, ini sudah seperti ini nih ya. Ini nanti disambung ke ini nanti ya, yang merah ini disambung ke ini, ke yang merah kiprok ya. Tapi pastikan dulu yang kabel dari aki ini nyala
Sebentar akan saya tes dulu dengan boklam ya. Ini saya letakkan ke masa. Kalau nggak nyala berarti akinya memang udah nggak layak pakai. Ini ya akan saya tes ya. Ini yang dari aki ya. Betul nyala masnya ya. Tuh ya. Ini ada kabel 2, ini satunya lagi nanti cabang ke kontak. Saya pastikan ini nyala ya. Kemudian akan saya sambung ke kabel kiprok ini yang warna merah. Di sini warnanya merah ya. Sudah seperti ini ya. Jangan sampai nempel ke masa ya. Kemudian kita beralih ke ini, kan ada 2 tadi ya, cabang 2 ya. Kita langsung menuju ke arah kontak. Ini masuk ke sini, ini ya kontaknya nih ya. Kabelnya sudah seperti ini. Kontaknya sudah nggak berfungsi, ini sudah diganti dengan apa namanya, tombol ini. Nih, kita urut dulu. Dari merah tadi keluarnya ini kan merah ya, ini merah, kabelnya berubah kuning ini, soalnya nggak nyampe. Kemudian akan saya pastikan nyala ya, nyala ya. Terus masuk ke kontak ya. Dari merah ini ke sini, masuk ke saklar ini, kemudian keluar lagi menuju ke coklat ini ya. Keluar menuju coklat. Sekarang akan saya tes warna coklatnya. Sekarang akan saya tes warna coklatnya ya. Ini ya. Nanti saat kontak di on kan harus nyala ini. Ini belum saya on kan ya. Sekarang akan saya on kan. Tuh nyala ya. Coklat ini nanti masuknya ke kiprok yang tengah ini ya. Kiprok yang tengah ini. Ini di sini dengan warna kabel hijau ini. Sebenarnya warna kabelnya ini bukan patokan ya, tapi tempatnya yang jadi patokan. Nanti yang coklat masuk ke sini, kemudian yang coklat juga dicabang ke mana-mana ya, dari ke sen, ke klakson, ke dari antaranya nanti ke lampu depan ini. Soalnya lampu depan ini sudah pakai LED ya. Jadi nanti urutannya kalau lampu depan dari coklat masuk ke saklar ini, kemudian keluar ke saklar ini untuk jauh dekat ya, kemudian ke lampu. Ini kita sambung dulu ya. Yang dari coklat menuju ke kiprok yang bagian tengah. Kita cari yang paling dekat aja, warna coklat. Kalau yang dekat itu ada di apa namanya, ini ya, di otomatis sen ini. Otomatis sen ini juga warna coklat ini. Benar, akan saya lepas dulu ya. Sudah terlepas. Nah ini kan soket untuk otomatis sen ini ada 2 kabel ini. Satunya coklat polos, satunya coklat garis putih. Kita ambil yang coklat ya. Coklat ini sama dengan coklat yang output kontak ini. Kita tes dulu ya. Sebenarnya untuk pengetesan bisa pakai boklam LED. Berhubung ini akinya gak kuat, kita pakai AVO aja ya. Sebentar akan saya ambilkan AVO-nya. Dengan tanda di buzzer ini dia gambar dioda ini ya. Nanti pastikan yang coklat itu nyambung. Ini yang coklat ini saya masukkan ke apa, AVO, kemudian saya pindah ke yang coklat ini. Pastikan nanti AVO bunyi ya. Tuh ya bunyi ya, berarti nyambung ya. Nyambung. Nah yang dari coklat ini nanti akan digabung ke yang soket kiprok yang tengah ini. Seperti ini ya. Kemudian otomatisnya saya masukkan lagi. Ya, udah semuanya. Sekarang coba dihidupkan motornya
kemudian lalu dilihat pengisiannya, berapa nilai pengisiannya. Ini sudah saya tancapkan ya, kemudian akinya 12 volt itu ya, akan saya hidupkan motornya. Ya, nilainya 14,5. Ini gasnya udah agak tinggi nih, gas apa sakit ya, ya normal. Ini normal, ini berarti pengisian normal. Ini tadi sebelum diganti kiprok tiger ini pengisiannya kan hampir tembus ke 20. Ya, saya matikan ya, sebentar. Jadi hanya seperti ini ya cara merubah jalur pengisian untuk motor Vega memakai kiprok Tiger. Mudah sekali, tidak perlu merubah-rubah untuk jalur sepul, soalnya jalur sepulnya itu kan sudah ke atas semua ya, untuk masanya sudah ke atas, jadi tidak perlu membuka-buka magnet. Mungkin video ini hanya sampai di sini aja ya. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi tambahan ilmu dan menambah wawasan bagi mekanik pemula termasuk saya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.